Nama saya adalah Fidelis Arastiwandono. Saya biasa dipanggil Nino. Sehari-hari saya adalah dosen jurusan akuntansi Ubaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 saya untuk di bidang akuntansi di Inggris dengan menggunakan beasiswa dari LPDP. Nah, dalam kesempatan kali ini untuk memperingati Hari UMKM Internasional, izinkan saya untuk sharing sedikit tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung UMKM di Inggris dalam rangka menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam pembahasan kali ini ada 3 hal pokok yang akan saya bicarakan. Pertama, sebagai pembuka adalah saya akan membicarakan tentang apa kriteria UMKM di Inggris. Tentunya berbeda dengan apa yang menjadi kriteria UMKM di Indonesia. Kedua, saya akan mengulas sedikit atau sharing terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh para UMKM atau apa yang dialami oleh UMKM tersebut selama pandemi ini. Ya. Dan ketiga, inti dari apa yang akan saya sharingkan adalah terkait dengan program-program yang dimiliki atau yang dicanangkan oleh pemerintah Inggris untuk membantu UMKM dalam menghadapi situasi pandemi ini. Pertama, terkait dengan kriteria UMKM di Inggris. Ada 3 kriteria Bapak Ibu tentang UKM di Inggris. Kriteria pertama yaitu turnover. Sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai UMKM atau dikenal sebagai Small Medium Enterprise jika memiliki turnover tidak lebih dari 25 juta pound sterling per tahun. Kriteria kedua, dari jumlah karyawan. Sebuah perusahaan bisa dikategorikan sebagai UMKM jika memiliki karyawan tidak lebih dari 250 orang. Kriteria ketiga terkait dengan gross asset. Nah, sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai UMKM jika memiliki gross asset tidak lebih dari 12,5 juta pound sterling. Nah, perusahaan dapat dikategorikan sebagai UMKM di Inggris jika memenuhi salah 2 dari 3 kriteria ini. Bisa dari turnover, bisa dari jumlah karyawan, atau dari gross asset tersebut. Nah, oleh karena itu dalam beberapa kasus ada overlap antara UMKM dengan mid-size business. Ya. Nah, dari data statistik demografi UMKM yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris, data terakhir yang saya dapat dari website resmi pemerintah Inggris itu adalah untuk tahun 2014, ya. Untuk perusahaan dengan turnover kurang dari 10 juta pound sterling, ada sekitar 2.168.000 perusahaan dengan total turnover sekitar 807 miliar pound sterling. Cukup besar kalau dibandingkan dari total seluruh UK, total ada sekitar 2.193.425 perusahaan dengan total turnover mencapai 4.500 miliar pound sterling lebih. Jadi bisa kita lihat bahwa posisi UMKM di sini cukup strategis untuk ekonomi Inggris. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana UMKM di Inggris ini? Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Aldermore Bank, ya, adalah sebuah bank di Inggris yang memberikan layanan perbankan untuk SME dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Dia melakukan riset terkait dengan bagaimana kondisi SME di Inggris selama masa pandemi ini. Nah, dari hasil risetnya itu, dari sejumlah perusahaan UMKM yang diriset, hampir sebagian besar mengalami 34% kehilangan income. Artinya
dari income yang biasa mereka dapatkan, 34% terjadi penurunan terhadap income yang selama ini mereka dapatkan. Nah, dari sejumlah perusahaan yang mereka teliti itu juga 72% diantaranya terpaksa harus melakukan reducing costs atau melakukan penghematan besar-besaran terkait dengan biaya operasionalnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan biaya operasional yang cukup signifikan adalah terkait dengan gaji dan sewa tempat. Ya. Dari perusahaan-perusahaan yang diteliti ini, sekian banyak perusahaan yang diteliti ini, juga ditemukan bahwa 29% diantaranya harus melakukan apa yang disebut sebagai forlorn staff. Apa itu forlorn staff, Bapak Ibu? Forlorn staff itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan-perusahaan ini merumahkan karyawannya. Ya, jadi daripada melakukan PHK besar-besaran, sementara perusahaan tidak beroperasi, maka mereka merumahkan karyawan tersebut. Otomatis merumahkan karyawan ini pasti ada konsekuensinya, artinya gaji tetap harus dibayar. Nah, 11% di antara perusahaan-perusahaan yang disurvei mengajukan aplikasi untuk apa yang disebut sebagai Coronavirus Business Interruption Loans. Nah, 17% di antara mereka itu terpaksa harus beralih menuju ke online business. Sebagian besar yang lain mungkin sudah merintis sebelumnya, namun yang belum itu melakukan perubahan untuk lebih menuju ke arah online business. Dan 15% di antara perusahaan-perusahaan yang disurvei terpaksa harus melakukan investasi yang cukup signifikan terkait dengan teknologi informasi supaya operasionalnya bisa dilakukan secara remote. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dalam rangka mendukung UMKM dalam masa pandemi ini? Ada beberapa skema yang sudah saya kumpulkan dari beberapa sumber, ya, dari beberapa sumber. Ada beberapa skema. Di antaranya terkait dengan apa yang disebut sebagai Coronavirus Job Retention Scheme. Nah, ini adalah skema di mana pemerintah Inggris memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan, utamanya UMKM, untuk memberikan gaji kepada karyawan-karyawan yang dirumahkan tadi. Nah, skema ini seperti apa? Skema ini begini, Bapak Ibu. Jadi pemerintah Inggris akan menanggung 80% dari biaya gaji karyawan-karyawan tersebut, ya, akan menanggung 80% dari biaya gaji tersebut dengan nilai maksimal 2.500 pound sterling per karyawan per bulan. Itu akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, syaratnya satu, perusahaan tidak boleh memecat atau melakukan layoff terhadap karyawan tersebut, namun melakukan tadi furloughing staff atau merumahkan karyawan. Maka gaji karyawan yang dirumahkan tersebut akan ditanggung paling tidak sampai dengan bulan Juni 2020. Apa skema yang lain, Bapak Ibu? Skema yang lain juga terkait dengan hal ini adalah terkait dengan pajak, ya. Ada beberapa skema terkait dengan pajak, antara lain untuk UMKM bisa melakukan penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai atau VAT, ya. Kemudian juga ada penundaan pembayaran pajak tahunan, ya, terkait dengan pajak penghasilan tahunan atau yang biasa disebut dengan self-assessment payment, ya. Kemudian selain itu juga ada yang disebut sebagai self-employment income support scheme. Nah, di sini Bapak Ibu, pemerintah memberikan support hampir mirip seperti tadi yang pemerintah memberikan support terkait dengan gaji karyawan yang terpaksa harus dirumahkan. Self-employment income support scheme di sini diberikan bukan hanya untuk karyawan yang dirumahkan, namun juga untuk mereka yang melakukan istilahnya self-employed, ya, self-employed. Ini adalah sebagian dari skema-skema yang diberikan kepada pemerintah Inggris untuk mendukung UMKM dalam masa pandemi ini. Apakah itu saja? Tidak, Bapak Ibu. Ada yang lain juga. Nah, apa dukungan yang lain yang diberikan oleh pemerintah Inggris selain apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ada dukungan yang diberikan yang disebut sebagai statutory sick pay rebate, ya.
Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah skema yang diberikan oleh pemerintah Inggris kepada para UMKM jika karyawan mereka menderita sakit terinfeksi COVID-19. Nah, apa yang diberikan di sini? Maka yang diberikan di sini adalah pemerintah membantu pembayaran gaji bagi karyawan tersebut selama dia mendapatkan perawatan karena terinfeksi COVID-19. Ya. Skema ini untuk yang statutory sick pay rebate ini khusus diperuntukkan bagi UMKM, ya Bapak Ibu. Untuk skema yang lain ada beberapa perusahaan yang ketika masuk kriteria maka dia juga bisa mengajukan. Tetapi khusus untuk statutory sick pay rebate ini khusus untuk UMKM. Nah, apalagi dukungan yang diberikan Bapak Ibu sekalian? Dukungan yang diberikan juga adalah antara lain terkait dengan business rates holiday for retail. Business rates holiday di sini terkait dengan pembayaran pajak untuk properti yang dipergunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, properti di Inggris itu memang cukup mahal, ya. Sewa properti di Inggris memang cukup mahal, apalagi kalau untuk kepentingan bisnis. Sebagai gambaran saja Bapak Ibu, ini pengalaman saya, apa yang saya alami pribadi. Flat yang saya tempati di sini itu kisarannya adalah berkisar antara 100.000 pound sterling. Itu hanya sebuah flat kecil dengan 1 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 dapur, satu kamar mandi. Satu flat kecil seukuran itu bisa berharga sekitar 100.000 pound sterling, ya. Apalagi jika itu adalah properti untuk kepentingan bisnis. Nah, demikian pula pajak atas properti ini itu juga cukup tinggi. Dalam rangka pandemi ini, pemerintah memberikan bantuan, apa yang disebut sebagai business rates holiday, di mana bisnis tidak perlu membayar pajak ini, atau dapat dikatakan perusahaan atau UMKM mendapatkan pembebasan untuk tahun pajak 2020 sampai dengan tahun pajak 2021. Ya. Nah, khusus untuk business rates holiday ini bagaimana UMKM bisa memanfaatkannya? Mudah Bapak Ibu, karena untuk business rates holiday ini council atau pemerintah setempat yang akan langsung mengkoordinir terkait dengan fasilitas ini secara otomatis. Jadi UMKM tidak perlu apply, namun pemerintah setempat akan langsung mengkoordinirnya. Nah, selain dari fasilitas-fasilitas seperti ini, apa juga fasilitas yang bisa diberikan? Selain terkait dengan pajak dan kemudian dukungan untuk pembayaran gaji, di mana tadi seperti sudah saya ungkapkan, gaji adalah merupakan komponen yang cukup signifikan dan cukup besar terkait dengan biaya operasional sebuah perusahaan. Juga terdapat fasilitas pinjaman ataupun grant yang diberikan terkait dengan kondisi pandemi ini. Ya, nah grant ini bervariasi Bapak Ibu nilainya, ya, seperti misalnya discretionary grant fund, kemudian ada juga small business grant funding, ya, 2 macam grant yang bisa dipakai oleh para UMKM di sini. Small business grant funding misalnya. Nah, UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini bisa mengakses fasilitas ini, dan nilai dari funding ini mencapai 10.000 pound sterling. Grant ini Bapak Ibu khusus untuk UMKM saja, ya, yang bisa apply hanya UMKM. Kalau karena kriteria teknis yang cukup banyak di sini, kalau karena kriteria teknis tertentu dia tidak bisa apply untuk small business grant funding, maka UMKM tersebut juga bisa apply untuk apa yang disebut sebagai discretionary grant funding. Nah, nilainya berapa Bapak Ibu? Nilainya mencapai antara 25.000 sampai 10.000 sampai dengan 25.000 pound sterling. Kadang-kadang dalam kasus tertentu bisa kurang dari 10.000 pound sterling. Nah, ini pinjaman-pinjaman seperti ini bisa membantu perusahaan-perusahaan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Bagaimana terkait dengan pinjaman Bapak Ibu? Jika perusahaan-perusahaan itu mempunyai pinjaman, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini pemerintah menjamin
Pemerintah Inggris menjamin perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman atau paling tidak memiliki proposal yang sudah disetujui oleh lenders, oleh bank, ya, dan proposal itu dianggap layak untuk didanai, tapi kemudian perusahaan terimbas COVID-19 ini, maka pemerintah akan menjamin pinjaman tersebut. Nah, inilah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Inggris, mulai dari yang terkait dengan pajak, fasilitas-fasilitas yang terkait dengan pajak, keringanan-keringanan pajak, kemudian bantuan untuk menutup biaya operasional berupa gaji karyawan, ya, sampai kepada penjaminan terhadap pinjaman yang dimiliki oleh UMKM. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan pemerintah Inggris, kalau saya baca dari skema-skema ini, terutama adalah mementingkan bagaimana agar UMKM tersebut bisa tetap survive. Dan bagaimana caranya supaya orang-orang yang bekerja di UMKM ini, di perusahaan-perusahaan ini, tidak terimbas terlalu jauh, tidak sampai kehilangan mata pencarian karena harus diberhentikan, karena perusahaannya berhenti beroperasi. Nah, ini adalah solusi yang ditawarkan pemerintah Inggris untuk UMKM supaya mereka tetap bisa bertahan dalam masa pandemi ini, mengingat UMKM sendiri posisinya cukup strategis bagi pemerintah Inggris pandemi ini. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan sekelumit terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk mendukung bisnis di sini, utamanya mendukung UMKM. UMKM adalah termasuk pilar yang sangat penting bagi perekonomian di sini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari UMKM Internasional. Sukses selalu untuk kita semua, sukses selalu untuk para pelaku UMKM dimanapun Anda berada. Terima kasih.